Selamat datang di channel Diari Fitri, channel yang membahas cerita rumah tangga sehari-hari. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Hujan turun sejak sore, menyisakan udara lembab yang menempel di dinding rumah kontrakan itu. Tasya berdiri di dapur, satu tangannya menopang perut yang sudah membesar, sementara tangan lainnya mengaduk sup yang mulai mendidih. Punggungnya pegal, napasnya sedikit terengah, tapi ia memaksa gerakannya tetap pelan dan teratur. Ia tidak ingin suara panci atau sendok menjadi alasan baru untuk pertengkaran. Dari ruang tamu, suara Arga terdengar berat dan kasar. Ia baru saja pulang, tas kerjanya dilempar ke sofa tanpa peduli. Telepon genggamnya diletakkan keras di atas meja. Layar masih menyala dengan deretan pesan yang belum dibalas. Gimana mungkin aku bisa tenang? Suara Arga meninggi. Kalau setiap bulan pengeluaran makin gila. Tasya menelan ludah. Ia mematikan kompor, mengambil mangkuk, lalu berjalan perlahan ke ruang tamu. Setiap langkah terasa lebih berat dari biasanya. Bukan hanya karena kandungan, tapi karena firasat yang sudah lama menghantui. Ia meletakkan mangkuk di meja, lalu duduk di kursi dengan hati-hati. "Mas," katanya pelan, berusaha menjaga nada suaranya tetap lembut. "Kamu makan dulu. Dari siang belum makan, kan?" Arga menoleh sekilas. Tatapannya tajam, bukan pada sup di meja, melainkan pada perut Tasya yang menonjol jelas di balik gaun rumahnya. Pandangan itu membuat dada Tasya mengencang. "Makan." Arga terkekeh pendek, tanpa humor. "Kamu pikir makan bisa nyelesain semua ini?" Ia berdiri, mondar-mandir di ruang sempit itu. Tasya mengikuti geraknya dengan mata, mencoba membaca suasana, mencari celah untuk meredam amarah suaminya. "Kita bisa atur lagi, Mas," Tasya melanjutkan, lebih hati-hati. "Kalau perlu, aku bisa." "Bisa apa?" potong Arga cepat. Ia berhenti tepat di depan Tasya. "Kamu hamil besar. Mau kerja apa? Justru ini masalahnya." Kalimat itu jatuh seperti benda berat di dada Tasya. Ia refleks memegang perutnya, seolah melindungi sesuatu yang tak bisa membela diri. "Kehamilan ini," Arga melanjutkan, suaranya menurun tapi penuh tekanan, "jadi beban tambahan. Kamu sadar enggak? Dokter, vitamin, kontrol, semua butuh uang." Tasya menatap Arga, matanya berkabut. Ia ingin berkata bahwa anak ini juga anak Arga, bahwa kehamilan ini bukan rencana sepihak, bahwa ia juga takut, juga lelah. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya, terjerat oleh ingatan akan pertengkaran-pertengkaran sebelumnya yang selalu berakhir sama. Arga pergi meninggalkan ruangan, dan Tasya menangis sendirian. "Aku cuma mau kamu tenang," ucap Tasya akhirnya. Suaranya nyaris bergetar. "Kalau kamu stres, itu juga nggak baik." Arga menghela napas kasar. "Tenang? Gimana caranya aku tenang kalau tiap lihat kamu? Aku ingat tanggung jawab yang makin berat." Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang Tasya duga. Ia menunduk, menatap sup yang sudah dingin. Di dalam kepalanya, suara lain bergema. Suara hatinya sendiri yang mulai mempertanyakan sesuatu yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Ia memilih diam. Bukan karena setuju, tapi karena lelah melawan. Diam adalah cara tercepat untuk menghentikan pertengkaran, meski harus dibayar dengan luka yang tak terlihat. Arga kembali duduk, menyambar ponselnya, lalu menekan-nekan layar dengan kesal. "Aku harus mikir," katanya dingin, "soal semua ini." Tasya mengangguk pelan. Ia bangkit perlahan, membawa kembali mangkuk ke dapur. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkannya di wastafel. Begitu punggungnya membelakangi Arga, air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh, satu persatu, membasahi pipinya. Ia mengusap cepat, takut Arga melihat. Ia tidak ingin dianggap lemah. Tidak sekarang. Malam itu, Tasya berbaring di kamar sendirian. Arga belum masuk. Dari balik pintu, suara televisi terdengar samar.
Tasya memejamkan mata, merasakan gerakan kecil dari dalam perutnya. Ia mengelusnya perlahan. Napasnya tertahan. "Maaf," bisiknya lirih. Entah pada siapa. Pada bayinya. Atau pada dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, di tengah keheningan malam, sebuah pikiran kecil muncul. Rapuh tapi berani. Bagaimana kalau diam saja tidak cukup lagi? Pikiran itu membuat jantungnya berdebar. Karena ia tahu, jika ia mulai memikirkannya, tidak ada jalan kembali tanpa risiko. Pikiran itu masih berputar di kepala Tasya ketika pagi datang tanpa benar-benar terasa seperti pagi. Tubuhnya bangun, tapi hatinya tertinggal di malam sebelumnya, di kalimat Arga yang menimbang kehamilannya seperti angka di laporan keuangan. Tasya duduk di tepi ranjang, menatap lantai kamar yang dingin, berusaha mengatur napas. Bayinya bergerak pelan, seolah mengingatkannya bahwa ia tidak sendiri. Justru itu yang membuat dadanya terasa semakin sempit. Arga sudah bersiap pergi. Kunci mobilnya beradu pelan dengan meja saat ia mengambilnya. Tidak ada sapaan, tidak ada tatapan. Keheningan itu lebih menekan daripada teriakan. "Aku ikut," kata Tasya akhirnya. Suaranya lirih namun tegas. Ia tidak yakin kenapa mengatakannya. Mungkin karena takut ditinggal dalam keadaan seperti ini. Mungkin karena ingin bicara sebelum semuanya makin retak. Arga menoleh. Alisnya terangkat sedikit. "Ngapain?" "Kita perlu ngobrol," jawab Tasya. "Bukan di rumah." Arga menghela napas panjang, jelas tidak setuju, tapi akhirnya mengangguk singkat. Tanpa menunggu, ia melangkah keluar. Tasya mengambil tas kecilnya dan mengikuti. Perutnya terasa lebih berat dari biasanya. Di dalam mobil, hujan turun lagi, lebih deras. Wiper bergerak cepat, seirama dengan ketegangan yang menggantung di udara. Arga menyetir dengan tangan kaku, matanya lurus ke depan. Tasya duduk diam, menimbang setiap kata yang ingin ia ucapkan. "Mas," Tasya memulai, setelah beberapa menit berlalu dalam keheningan. "Aku tahu kamu tertekan. Aku juga takut. Tapi kita apa?" Potong Arga cepat. Tangannya mencengkeram setir lebih erat. "Kamu pikir aku nggak mikir? Aku mikir tiap hari. Tapi kenyataannya tetap sama." "Kenyataan nggak selalu harus disalahkan ke aku," Tasya memberanikan diri. Suaranya masih lembut, tapi ada getar yang tidak lagi ia sembunyikan. "Aku juga bagian dari ini." Arga tertawa pendek, pahit. "Justru itu. Kamu bagian dari masalahnya." Kalimat itu membuat Tasya terdiam. Ia menoleh, menatap profil wajah Arga yang mengeras. Hatinya berdenyut, bukan marah, melainkan kecewa yang lebih dalam dari sebelumnya. "Aku istrimu," kata Tasya pelan. "Dan aku hamil anakmu. Dan aku yang harus nanggung semuanya," balas Arga, suaranya meninggi. "Kamu tinggal duduk di rumah, bilang, 'Kita bisa.' Seolah-olah itu cukup." Mobil melaju semakin cepat. Tasya refleks memegang sabuk pengaman. Jantungnya berdegup tak karuan. "Pelan, Mas," pintanya. "Aku nggak nyaman." Arga tidak menjawab. Ia membanting setir sedikit saat menyalip kendaraan lain. Emosinya jelas kehilangan kendali, dan Tasya merasakannya seperti gelombang yang siap menghantam. "Berhenti," kata Tasya, kali ini lebih tegas. "Kalau kamu marah, jangan bawa aku. Kalau nggak mau ikut, harusnya dari tadi bilang," bentak Arga. "Aku butuh waktu mikir, bukan ceramah." Mobil mendadak mengerem di pinggir jalan yang sepi, hanya deretan lampu jalan dan genangan air hujan. Tasya terdorong ke depan. Napasnya terhenti sesaat. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya. Panik mulai merambat. Arga mematikan mesin. Ia menoleh, wajahnya keras, mata merah oleh emosi yang belum reda. "Turun." Tasya menatapnya. Tidak percaya. "Mas." "Aku bilang turun," ulang Arga. "Aku butuh waktu. Aku nggak bisa mikir kalau kamu terus di sini." Kalimat itu terdengar dingin, hampir mekanis.
Tasya membuka pintu dengan tangan gemetar. Hujan langsung menyambut, membasahi sandalnya. Ia berdiri di pinggir jalan, satu tangan refleks menopang perutnya. Arga tidak keluar, tidak mendekat, hanya menatap lurus ke depan sebelum akhirnya berkata, tanpa menoleh, "Aku jemput nanti." Pintu mobil tertutup. Mesin menyala. Mobil itu pergi, meninggalkan Tasya bersama suara hujan dan jalan yang terasa terlalu luas. Tasya berdiri terpaku. Kakinya lemas. Dadanya sesak. Bukan dingin yang membuatnya gemetar, tapi kesadaran yang menghantam keras. Ia ditinggalkan. Bukan hanya secara fisik, tapi sebagai istri, sebagai calon ibu dari anak yang tak diinginkan oleh kemarahan suaminya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan tangis. Air matanya jatuh bercampur hujan. Tangannya memeluk perutnya erat, seolah itu satu-satunya pegangan yang tersisa. Untuk pertama kalinya, Tasya tidak hanya merasa sakit, ia merasa sendirian. Dan di tengah jalan basah itu, muncul keputusan kecil namun berisiko di dalam hatinya. Jika Arga tidak kembali, ia harus bertahan sendiri. Keputusan kecil itu masih menggantung ketika kaki Tasya mulai terasa kebas. Hujan tidak lagi sederas tadi, tapi dinginnya justru merayap perlahan, menembus pakaian dan menyusup ke tulang. Jalanan lengang, hanya sesekali kendaraan melintas tanpa melambat. Tasya berdiri mematung di pinggir aspal. Napasnya pendek-pendek, satu tangan memeluk perutnya, tangan lain menggenggam tas kecil yang kini terasa tak berguna. Ia menoleh berkali-kali ke arah mobil Arga menghilang, seolah berharap lampu rem itu menyala kembali. Harapan itu cepat memudar, digantikan rasa malu yang menggerogoti. Beginikah aku terlihat? Pikirnya. Seorang istri hamil yang diturunkan di pinggir jalan, tanpa penjelasan, tanpa perlindungan. Saat itulah suara mesin terdengar pelan, berbeda dari kendaraan lain. Sebuah mobil hitam berhenti beberapa meter di depannya. Tasya refleks mundur setengah langkah. Waspada. Pintu belakang terbuka, disusul pintu depan. Seorang pria turun, tubuhnya tegap, gerakannya tenang, seperti seseorang yang terbiasa mengendalikan situasi tanpa banyak kata. "Tasya?" panggilnya. Suaranya rendah dan sopan, tidak tergesa. Tasya tertegun. Ia menatap pria itu, mencoba mengingat. Wajahnya asing, tapi ada sesuatu dalam caranya berdiri, terlalu teratur untuk orang biasa. "Iya," jawab Tasya ragu. "Maaf, kita kenal." Pria itu mengangguk kecil, menjaga jarak yang sopan. "Nama saya Damar. Saya diminta menjemput Anda." "Menjemput?" Tasya mengernyit. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Oleh siapa?" Damar menoleh sekilas ke dalam mobil, lalu kembali menatap Tasya. "Ayah Anda." Satu kata itu membuat dunia Tasya seakan berhenti sejenak. Ayah. Surya. Nama yang jarang ia ucapkan dalam beberapa tahun terakhir. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia merasa sudah memilih jalannya sendiri ketika menikah dengan Arga. Dadanya mengencang. Campuran lega dan takut bercampur tanpa bisa dipisahkan. "Ayah tahu aku di sini?" tanya Tasya pelan. Damar tidak menjawab langsung. Ia membuka pintu belakang mobil. "Silakan masuk, Nona." Di luar dingin. Panggilan itu, Nona, membuat Tasya tersentak kecil. Ia sudah lama tidak dipanggil seperti itu. Bukan istri Arga, bukan beban, bukan orang yang merepotkan. Hanya satu kata sederhana yang mengingatkannya bahwa ia pernah, dan mungkin masih, menjadi seseorang yang dijaga. Tasya ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Begitu duduk, hangat langsung menyelimuti tubuhnya. Damar menutup pintu dengan hati-hati, lalu duduk di kursi depan. Mobil kembali melaju, tenang dan stabil, seolah tidak terpengaruh oleh hujan atau kekacauan batin Tasya. Perjalanan berlangsung dalam diam. Tasya menatap keluar jendela. Lampu-lampu jalan berlalu seperti bayangan. Ia ingin bertanya banyak hal. Sejak kapan ayah tahu? Kenapa mengirim orang? Apa yang akan terjadi setelah ini? Tapi kata-kata itu tertahan.
Ada rasa malu yang menekan dadanya, rasa gagal yang perlahan menguat. Ia menyentuh perutnya, merasakan gerakan kecil di dalam. Bayinya seolah mengingatkan bahwa apapun yang terjadi, ia harus tetap kuat. Tapi kuat dengan cara apa? Bertahan sendiri? Kembali sebagai anak yang membutuhkan perlindungan? Mobil berhenti di depan sebuah rumah besar yang sudah lama tidak ia kunjungi. Gerbang terbuka perlahan. Lampu-lampu taman menyala, memantulkan cahaya hangat yang terasa asing sekaligus akrab. Tasya menelan ludah. Rumah itu tidak berubah banyak, tapi ia yang datang dengan keadaan berbeda. Begitu mobil berhenti sempurna, pintu depan rumah terbuka. Seorang pria paruh baya berdiri di ambang pintu, bahunya tegap meski rambutnya sudah mulai memutih. Tatapannya langsung tertuju pada Tasya, dan dalam sekejap, ekspresi tegas itu runtuh menjadi kekhawatiran yang tidak ia sembunyikan. "Tasya," panggil Surya. Suaranya berat namun tertahan. Tasya turun perlahan. Kakinya hampir goyah, tapi ia memaksa berdiri tegak. Surya melangkah mendekat, berhenti tepat di depannya. Ia tidak langsung memeluk, hanya menatap, seolah memastikan putrinya benar-benar ada di sana. "Kamu kenapa?" tanya Surya akhirnya. Nada suaranya rendah, tapi penuh tekanan. Tasya membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ia menggeleng pelan. "Aku cuma capek." "Yah." Surya tidak mendesak. Ia mengangguk singkat, lalu memberi isyarat pada Damar. "Masuk." Di dalam rumah, kehangatan menyambut. Seorang asisten rumah tangga datang membawa handuk dan segelas air hangat, tanpa banyak bicara. Tasya duduk di sofa, tubuhnya akhirnya mengendur. Surya duduk berhadapan, menatap putrinya dengan mata yang mencoba tetap tenang. "Kamu bisa tinggal di sini," kata Surya, tegas namun lembut. "Selama yang kamu butuhkan." Kalimat itu membuat mata Tasya panas. Ia mengangguk, air mata jatuh tanpa suara. Di satu sisi, ia merasa tidak lagi sendirian. Di sisi lain, rasa gagal itu menekan lebih keras dari sebelumnya. Gagal menjaga rumah tangga, gagal menjadi istri yang kuat seperti yang ia janjikan pada dirinya sendiri. Malam itu, di kamar lamanya, Tasya berbaring dengan mata terbuka. Langit-langit yang familiar terasa asing. Ia aman, dilindungi, tapi pikirannya tidak tenang. Ia tahu, tinggal di sini berarti satu hal, masalahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Dan untuk pertama kalinya, Tasya mempertimbangkan keputusan berisiko berikutnya. Apakah ia akan membiarkan ayahnya tahu segalanya, atau tetap menanggungnya sendiri demi mempertahankan sisa pernikahan yang rapuh. Pagi di rumah Surya datang terlalu cepat bagi Tasya. Ia terbangun dengan mata sembab dan tubuh yang masih terasa berat, seolah malam tidak benar-benar memberinya istirahat. Cahaya matahari menyelinap lewat celah tirai, jatuh tepat di wajahnya. Tasya memejamkan mata kembali, berharap bisa menunda kenyataan beberapa menit lagi. Tapi pikiran tentang Arga, tentang jalan basah dan mobil yang menjauh, kembali menekan dadanya tanpa ampun. Ia bangkit perlahan, berjalan ke kamar mandi. Pantulan dirinya di cermin membuatnya terdiam. Wajahnya pucat, matanya bengkak, perutnya besar. Semua itu terasa seperti bukti dari kegagalan yang berusaha ia sangkal. Tasya membasuh wajah, menarik napas panjang, lalu keluar kamar. Di ruang makan, Surya sudah duduk. Setelan rumahnya rapi, secangkir kopi belum tersentuh di depannya. Begitu melihat Tasya, ia berdiri refleks, lalu menahan diri, duduk kembali. Tatapannya menyapu putrinya dari kepala hingga kaki, penuh kekhawatiran yang ia tekan rapat-rapat. "Kamu tidur?" tanya Surya akhirnya. "Sedikit," jawab Tasya singkat. Ia duduk berhadapan, tangannya menggenggam ujung meja. Keheningan kembali menggantung, tebal dan berat. Surya menghela napas pelan. Rahangnya mengeras, tanda amarah yang ditahan. "Kamu mau cerita sekarang?" katanya hati-hati. "Atau nanti?" Pertanyaan itu membuat pertahanan Tasya runtuh. Air matanya jatuh tanpa peringatan. Ia menunduk, bahunya bergetar,
berusaha menahan isak yang justru semakin kuat. Aku capek. Yah, ucapnya terputus. Aku capek pura-pura kuat. Surya berdiri, melangkah mendekat. Ia berhenti tepat di samping Tasya. Tangannya mengepal, lalu mengendur. Ia tidak memeluk, hanya berdiri, memberi ruang. Aku terlalu lama memaafkan Arga, lanjut Tasya. Suaranya pecah. Setiap kali dia marah, aku bilang ke diri sendiri, ini cuma fase. Setiap kali dia nyakitin aku pikir, mungkin aku yang kurang pengertian. Surya menutup mata sejenak. Napasnya terdengar lebih berat. Dan kemarin, Tasya mengangguk pelan. Dia turunin aku di jalan. Hamil. Yah. Aku berdiri sendirian. Kalimat itu membuat Surya berbalik, melangkah menjauh 2 langkah. Tangannya bertumpu di sandaran kursi, bahunya tegang. Amarah itu jelas, tajam, berbahaya, tapi ia menahannya, seperti seseorang yang sadar 1 langkah salah bisa menghancurkan segalanya. Dia akan menyesal, gumam Surya, lebih pada dirinya sendiri. Jangan, potong Tasya cepat. Ia mengangkat kepala, menatap ayahnya dengan mata merah. Aku nggak mau kamu bertindak apa-apa. Aku cuma butuh waktu. Surya menoleh. Kamu masih mau melindungi dia? Pertanyaan itu membuat Tasya terdiam. Ia menelan ludah. Aku nggak tahu. Aku cuma takut. Kalau aku cerita semuanya, berarti aku benar-benar gagal sebagai istri. Surya kembali duduk, tepat di depan Tasya. Nada suaranya melembut, tapi tetap tegas. Gagal itu bukan ketika kamu meminta perlindungan. Gagal itu ketika kamu membiarkan dirimu hancur dan menyebutnya pengorbanan. Kata-kata itu mengguncang Tasya. Ia memejamkan mata, air matanya jatuh lebih deras. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan dirinya menangis tanpa merasa bersalah. Siang menjelang ketika bel rumah berbunyi. Tasya mengusap wajah, mencoba menenangkan diri. Dari ambang pintu, seorang perempuan masuk dengan langkah cepat dan wajah cemas. Tasya, panggilnya. Maya. Begitu melihat Tasya, Maya langsung mendekat, memeluknya hati-hati, memperhatikan perutnya. Aku dapat pesan dari ayahmu, katanya lirih. Aku datang. Ya. Pelukan itu berbeda. Tidak menuntut, tidak penuh nasihat. Hanya hangat dan hadir. Tasya bersandar, menangis lagi, kali ini lebih lega. Mereka duduk di sofa. Surya memberi mereka ruang, berdiri tak jauh, pura-pura membaca sesuatu. Maya menggenggam tangan Tasya. Kamu nggak harus jelasin apapun, ujar Maya lembut. Aku di sini. Tasya mengangguk. Aku takut. Mei. Takut kalau aku memilih diri sendiri, aku jadi orang jahat. Maya menggeleng pelan. Kamu hamil. Kamu terluka. Memilih aman itu bukan egois. Kalimat itu menancap dalam. Tasya terdiam, merenung. Untuk pertama kalinya, pilihan lain terasa mungkin, meski menakutkan. Menjelang sore, Tasya kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, memegang ponsel. Namanya dan nama Arga masih berdampingan di layar. Jarinya melayang di atas tombol panggil. Ia belum menekan apapun. Tapi untuk pertama kalinya, Tasya bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur. Apakah menelepon Arga berarti mempertahankan rumah tangga, atau justru mengkhianati diriku sendiri? Ponsel itu akhirnya diletakkan Tasya terbalik di atas meja. Layar menghadap kayu yang mengilap. Ia tidak menelepon Arga malam itu. Keputusan kecil yang seharusnya memberinya kelegaan justru meninggalkan ruang kosong yang terus berdengung di kepalanya. Tasya duduk diam di ruang keluarga. Satu tangan mengelus perutnya perlahan, mencoba mendengar detak yang menenangkan dari dalam dirinya sendiri. Tapi yang ia rasakan hanya gelombang cemas yang tak kunjung surut. Pagi berikutnya, Surya mengajaknya ke rumah sakit tanpa banyak bicara. Nada suaranya datar, tapi matanya tidak pernah lepas dari wajah Tasya, seolah memastikan setiap langkah putrinya aman. Di dalam mobil,
Tasya lebih banyak menatap keluar jendela. Jalanan pagi terasa terlalu sibuk untuk perasaan yang ia bawa. Di ruang periksa, seorang perempuan berjas putih masuk dengan langkah tenang. Tatapannya langsung tertuju pada Tasya, bukan pada berkas di tangannya. "Selamat pagi, Tasya." Sapanya hangat. "Saya Dokter Lestari." Nada itu, netral tapi penuh perhatian, membuat Tasya mengangguk pelan. Surya duduk di kursi sudut, tidak ikut campur, hanya hadir sebagai penopang diam-diam. Pemeriksaan berlangsung hening. Detak jantung janin terdengar jelas, teratur. Tasya menahan napas tanpa sadar sampai dokter mengangguk kecil. Tanda semuanya masih baik. Tapi wajah Dokter Lestari berubah lebih serius ketika ia duduk kembali dan menatap Tasya. "Kondisi fisik kamu cukup stabil," katanya. "Tapi saya perlu bicara soal satu hal." Tasya menegang. Tangannya refleks mencengkeram sisi ranjang periksa. "Stres yang berkepanjangan," lanjut Dokter Lestari, suaranya tetap tenang, "bisa berdampak langsung ke janin. Tekanan darah naik. Kontraksi bisa datang lebih cepat. Saya lihat kamu sangat tegang." Kata-kata itu menampar Tasya lebih keras dari bentakan Arga. Ia menunduk. Matanya memanas. "Aku berusaha," katanya lirih. "Aku nggak mau terjadi apa-apa." "Aku tahu," jawab Dokter Lestari lembut. "Justru itu saya sampaikan sekarang. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kamu lebih menjaga diri." Surya menggeser duduknya, tubuhnya menegang. "Apa yang harus kami lakukan?" tanyanya. Nadanya terkendali. "Kurangi sumber stres," jawab dokter itu tanpa ragu. "Lingkungan yang aman, emosi yang lebih stabil. Tasya perlu merasa dilindungi." Kalimat itu menggema di kepala Tasya. Dilindungi. Selama ini, ia merasa harus menjadi pelindung bagi pernikahannya, meski mengorbankan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Tasya diam. Setiap guncangan mobil membuatnya gelisah, seolah tubuhnya sendiri mengingatkan akan risiko yang kini nyata. Rasa bersalah merambat pelan, mencengkeram dadanya. "Kalau terjadi apa-apa pada bayiku, itu salahku," pikirnya. Pikiran itu berulang, semakin keras, semakin menyakitkan. Setibanya di rumah, Tasya langsung masuk kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk, air mata jatuh satu persatu. Tangannya memeluk perutnya erat. "Aku minta maaf," bisiknya. "Aku nggak boleh begini." Tangis itu bukan lagi tentang Arga, melainkan tentang ketakutannya sebagai ibu. Takut gagal melindungi sejak awal. Takut memilih salah. Di luar kamar, Surya berdiri lama. Ia mendengar isak Tasya dari balik pintu, dan rahangnya mengeras. Ia tidak masuk. Ia tahu, kali ini Tasya perlu merasa mampu berdiri sendiri, meski ia tidak benar-benar sendirian. Sore itu, Surya memanggil Damar ke ruang kerjanya. Tidak ada kemarahan meledak. Tidak ada perintah kasar. Hanya suara rendah dan tegas. "Pastikan Tasya tidak sendirian kemanapun," katanya, tanpa membuatnya merasa dikurung. Damar mengangguk. "Saya mengerti, Pak. Dan jangan ada satupun informasi soal ini keluar," lanjut Surya. "Aku tidak ingin keributan. Bukan sekarang." Itu bukan balas dendam. Bukan intervensi langsung. Hanya pagar tak terlihat yang mulai dibangun. Malam datang lebih sunyi dari biasanya. Tasya berbaring dengan mata terbuka, memikirkan kata-kata Dokter Lestari. Ia mengambil ponselnya, membuka pesan dari Arga yang masuk singkat. "Kita perlu bicara." Jarinya bergetar di atas layar. Rasa bersalah sebagai ibu beradu dengan ketakutan sebagai istri. Akhirnya, Tasya membalas satu kalimat pendek. "Keputusan kecil, penuh risiko. Beri aku waktu. Aku harus tenang demi bayiku." Pesan itu masih menggantung di layar ponsel Tasya ketika pagi menjelma siang. "Beri aku waktu. Aku harus tenang demi bayiku." Ia membacanya berulang, mencari celah penyesalan di antara kata-kata yang ia pilih dengan hati-hati. Tidak ada balasan dari Arga.
Keheningan itu menekan, bukan menenangkan. Tasya mematikan layar dan meletakkan ponsel di laci, seolah dengan begitu ia bisa menunda dampak dari keputusan kecil yang telah ia ambil. Di rumah kontrakan, Arga terbangun dengan kepala berat. Sofa ruang tamu terasa keras. Lampu masih menyala. Ia bangkit, melirik jam, lalu menoleh ke arah kamar. Kosong. Lemari sedikit terbuka, tapi pakaian Tasya masih banyak tergantung. Yang hilang hanya tas kecilnya. Dadanya mengeras, bukan oleh khawatir, melainkan oleh perasaan terhina yang tiba-tiba menyergap. Ia mengirim pesan singkat. Tidak dibalas. Ia menelepon. Tidak diangkat. Arga menghembuskan napas kasar, berjalan mondar-mandir. Dalam kepalanya, kejadian di mobil berubah rupa, bukan lagi tindakan gegabahnya, melainkan bukti bahwa Tasya memilih lari. Jadi sekarang aku yang ditinggal? Gumamnya, lebih pada pembenaran diri. Ia meraih ponsel lagi dan menelepon ibunya. Rina mengangkat cepat. Suaranya tegas seperti biasa. Ada apa pagi-pagi begini? Tasya nggak pulang, kata Arga. Sejak kemarin. Hening sejenak, lalu Rina mendecak. Ke rumah ayahnya. Ya. Nada itu, yakin dan sinis, menyulut emosi Arga. Sepertinya. Sudah kubilang, lanjut Rina, perempuan itu terlalu bergantung sama ayahnya. Sedikit-sedikit lari ke sana. Kamu jadi kelihatan nggak punya wibawa. Kata-kata itu menguatkan sesuatu yang rapuh di dalam Arga. Ia menggenggam ponsel lebih erat. Dia yang berlebihan. Aku cuma butuh waktu. Dan dia malah drama. Rina menimpali. Hamil itu bukan alasan untuk bikin rumah tangga kacau. Arga mengangguk. Meski Rina tak bisa melihat. Aku nggak salah. Ma. Tentu saja. Jawab Rina cepat. Kamu kerja. Kamu tanggung jawab. Dia seharusnya mengerti, bukan mengadu. Telepon ditutup dengan perasaan yang lebih keras dari sebelumnya. Arga duduk, menatap dinding. Rasa bersalah yang sempat menyelinap di sudut hatinya ditekan kembali. Ia memilih peran korban, lebih mudah, lebih aman bagi egonya. Di sisi lain kota, Tasya duduk di teras rumah Surya, menghirup udara pagi yang seharusnya segar. Pesan dari Arga belum masuk, tapi nama Rina muncul di layar ponselnya, memanggil berulang kali. Jantung Tasya berdegup lebih cepat. Ia tahu nada yang akan ia terima bahkan sebelum mengangkatnya. Tasya. Suara Rina terdengar dingin. Kamu di mana? Di rumah ayah saya, jawab Tasya pelan, memilih jujur. Kenapa kamu selalu begitu? Rina langsung menekan. Sedikit masalah. Lari ke ayah. Kamu bikin Arga kelihatan seperti suami yang gak becus. Tasya menarik napas, berusaha menahan getar di suaranya. Saya cuma butuh tenang. Tenang itu di rumah suami, potong Rina. Bukan bersembunyi di balik ayahmu. Kamu itu istri, bukan anak kecil. Kalimat itu membuat Tasya menutup mata. Rasa bersalah sebagai ibu yang baru tumbuh kini bercampur dengan rasa bersalah sebagai istri yang dituduhkan padanya. Saya hamil, katanya lirih. Dokter bilang saya harus mengurangi stres. Dokter, Rina mencibir. Dulu saya hamil juga kerja, nggak manja. Tasya menggenggam kursi. Perutnya terasa mengencang. Ia tidak membantah. Ia tahu setiap pembelaan akan dianggap alasan. Telepon berakhir tanpa salam. Sore itu, Tasya duduk sendirian di kamar. Kata-kata Rina berputar, memantul bersama bayangan Arga yang merasa terhina. Ia menyadari sesuatu yang menyakitkan. Dalam cerita versi mereka, ia bukan korban. Ia penyebab. Surya mengetuk pintu. Masuk perlahan. Ada yang menelepon. Tasya mengangguk. Ibunya Arga. Surya tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya berkata, kamu tidak perlu menjelaskan dirimu pada siapapun hari ini. Tasya tersenyum tipis, tapi dadanya tetap sesak. Ia memandang ponsel di tangannya,
membuka kembali pesan Arga yang belum terbalas. Ia mengetik, menghapus, mengetik lagi. Akhirnya, ia menulis satu kalimat, keputusan kecil yang terasa berbahaya. Aku tidak kabur. Aku sedang berusaha menjaga diriku dan anak kita. Kalau kamu mau bicara, datanglah dengan tenang. Ia mengirimkannya, lalu meletakkan ponsel jauh dari jangkauan. Tekanan batin itu tidak hilang, justru berubah bentuk. Kini, Tasya tahu, setiap langkah untuk melindungi diri akan dibaca sebagai perlawanan. Dan ia harus siap menanggung konsekuensinya. Pesan yang sudah terkirim itu seperti pintu yang tertutup perlahan, bukan dibanting, tapi cukup rapat untuk membuat Tasya sadar bahwa jalan pulang tidak lagi sederhana. Ia bangun pagi dengan perasaan gelisah yang berbeda, bukan hanya takut disalahkan, melainkan takut mengambil langkah yang tidak bisa ditarik kembali. Pagi itu, suara burung di halaman rumah Surya terdengar terlalu riang untuk kegelisahan yang ia rasakan. Tasya duduk di tepi ranjang, menimbang perutnya yang kian berat. Setiap gerakan bayi mengingatkannya pada kata-kata Dokter Lestari. Keselamatan janin. Dua kata itu kini menjadi kompas yang menggeser banyak hal lain ke pinggir. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri. Keputusan kecil kemarin telah dibuat. Pagi ini ia harus mengakuinya pada dirinya sendiri. Di ruang makan, Surya membaca koran, tapi tatapannya terangkat begitu melihat Tasya. Kamu kelihatan pucat, katanya. Aku ingin tinggal di sini dulu, ucap Tasya tanpa bertele-tele. Suaranya tenang, meski jantungnya berdebar keras. Sampai kondisiku stabil. Surya menutup koran perlahan. Ia tidak tersenyum, tidak juga menunjukkan kemenangan. Baik, katanya singkat. Aku akan pastikan semuanya aman. Jawaban itu menenangkan sekaligus menakutkan. Tasya mengangguk, lalu menunduk. Aku nggak mau masalah makin besar. Masalahnya sudah ada, jawab Surya lembut. Kita hanya memilih cara menghadapinya. Menjelang siang, Maya datang membawa 2 gelas jus dan wajah yang berusaha cerah. Ia duduk di samping Tasya di teras, memperhatikan gerak napas sahabatnya. Kamu kelihatan capek, katanya. Aku takut, jawab Tasya jujur. Takut kalau aku benar-benar sendirian nanti. Maya tidak langsung menenangkan. Ia menyesap jusnya, lalu berkata, takut itu wajar. Tapi kamu nggak harus menentukan semuanya sekarang. Aku takut jadi ibu tunggal, lanjut Tasya. Suaranya turun. Aku takut anakku tumbuh tanpa ayah. Aku takut. Aku nggak cukup. Maya meraih tangan Tasya. Dengar aku. Jadi ibu itu bukan soal status. Itu soal hadir. Dan kamu sudah hadir, bahkan sebelum dia lahir. Kata-kata itu membuat Tasya terdiam. Air matanya menggenang, tapi kali ini tidak jatuh. Ada kekuatan kecil yang mulai terbentuk, rapuh, namun nyata. Di ruang kerja, Surya menutup pintu. Ia memanggil Damar, suaranya rendah. Aku ingin tahu semuanya tentang Arga. Pekerjaannya, utangnya, lingkaran pergaulannya. Tanpa diketahui, tanya Damar. Surya mengangguk, tanpa campur tangan. Aku tidak ingin memancing konflik. Aku hanya ingin siap. Perintah itu bukan amarah. Itu kewaspadaan seorang ayah yang belajar menunggu. Sore menjelang, Tasya duduk sendirian, menatap ponselnya. Tidak ada pesan baru dari Arga. Keheningan itu terasa berbeda sekarang. Bukan lagi penolakan, melainkan ruang untuk memilih. Ia mengusap perutnya, berbisik pelan. Kita di sini dulu, ya. Saat matahari tenggelam, Tasya menyadari satu hal yang membuat dadanya berdebar. Dengan memilih tinggal, ia sedang mengubah posisi. Dan perubahan itu, sekecil apapun, bisa memicu reaksi yang belum ia siap hadapi. Perubahan posisi itu langsung terasa dampaknya keesokan pagi. Tasya baru saja selesai sarapan ketika suara mesin mobil berhenti di depan gerbang. Suara itu berbeda. Bukan mobil Surya, bukan kendaraan staf. Ada ketegangan aneh yang membuat Tasya refleks berdiri,
Telapak tangannya dingin. Dari balik jendela ruang tengah, ia melihat Arga turun dari mobilnya. Kemeja kerjanya kusut, rahangnya mengeras. Tatapannya lurus ke arah rumah, bukan ragu, melainkan menuntut. Jantung Tasya berdegup lebih cepat. Campuran antara rindu yang belum sembuh dan ketakutan yang belum reda. Ia melangkah setengah langkah ke depan, lalu berhenti. Keputusan untuk tinggal di sini terasa nyata sekarang. Konsekuensinya berdiri tepat di balik gerbang. Damar sudah lebih dulu bergerak. Ia berdiri di depan gerbang, tubuhnya tenang, sikapnya sopan. Ketika Arga mendekat, Damar membuka percakapan lebih dulu. "Selamat pagi," katanya. "Ada yang bisa saya bantu?" "Aku mau ketemu istriku," jawab Arga cepat. Nadanya menahan emosi. "Tasya ada di sini." Damar mengangguk kecil. "Benar. Tapi saat ini, Nona Tasya tidak menerima tamu." Kata Nona itu menusuk telinga Arga. Alisnya terangkat. Matanya menyipit. "Aku suaminya." "Saya mengerti," jawab Damar, tetap tenang. "Namun saya menjalankan instruksi." "Instruksi?" Kata itu membuat wajah Arga memerah. "Instruksi siapa?" "Ayahnya." Damar tidak menjawab langsung. Ia menjaga jarak yang sama. Sikapnya tidak berubah. "Silakan buat janji terlebih dahulu." Arga melangkah lebih dekat. Suaranya meninggi. "Ini urusan rumah tangga. Kamu nggak berhak menghalangi." Damar berdiri tegak, tidak bergeser. "Tugas saya memastikan tidak ada hal yang memperburuk kondisi Nona Tasya." Di balik tirai, Tasya berdiri membeku. Setiap kata terdengar jelas. Ia menahan napas. Jari-jarinya mencengkeram kain gorden. Ia melihat wajah Arga. Marah, tersinggung, terluka oleh penolakan yang tidak ia duga. Wajah yang dulu ia kenal, kini terasa asing. "Aku cuma mau bicara," Arga mendesis. "Atau dia sekarang nggak bisa ambil keputusan sendiri?" Kalimat itu menghantam Tasya. Dadanya mengencang. Ia ingin keluar, ingin berkata bahwa ini pilihannya. Tapi kaki Tasya tidak bergerak. Bayinya bergerak pelan, seolah mengingatkan akan prioritas yang ia tetapkan dengan susah payah. "Silakan hubungi kembali setelah ada konfirmasi," ujar Damar sopan. "Hari ini tidak." Arga tertawa pendek, penuh amarah. "Hebat. Sekarang aku bahkan gak boleh ketemu istriku sendiri." Ia menoleh ke arah rumah. Matanya menyapu jendela. Tatapan mereka bertemu sesaat. Waktu seakan berhenti. Di mata Arga, Tasya melihat kemarahan yang bercampur rasa terhina. Di mata Tasya, ada keraguan yang belum selesai. Arga mengangkat tangannya sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu menurunkannya kembali. Ia berbalik dengan gerakan tajam, masuk ke mobil, dan menutup pintu keras-keras. Mesin menyala, mobil melaju pergi tanpa menoleh lagi. Tasya merasakan lututnya melemah. Ia mundur selangkah, bersandar pada dinding. Hatinya bergejolak. Ada bagian yang sakit karena ditolak oleh suaminya sendiri. Ada bagian lain yang lega karena ia tidak harus menghadapi pertengkaran itu hari ini. Surya muncul di ambang pintu, menatap ke arah gerbang yang kini sepi. "Kamu lihat." Tasya mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku nggak berniat mempermalukan dia." Surya menoleh. Suaranya rendah. "Melindungi dirimu bukan mempermalukan siapapun." Tasya menunduk. Kata-kata itu masuk, tapi belum sepenuhnya ia terima. Di dalam dirinya, dua perasaan saling tarik-menarik, ingin tetap aman, dan ingin mengakhiri ketidakpastian. Malam itu, Tasya duduk di kamar, membuka galeri ponselnya. Foto lama mereka muncul. Senyum, rencana, janji. Ia menghapus satu foto, lalu berhenti. Jarinya gemetar. Ia menulis pesan, tidak dikirimkan. "Aku melihatmu hari ini. Aku masih peduli, tapi aku juga takut." Pesan itu dihapus. Ponsel diletakkan. Keputusan kecil lain terbentuk.
Ia memilih diam sekali lagi. Dan diam itu, ia tahu, akan menyalakan kemarahan Arga lebih besar daripada kata-kata apapun. Keputusan untuk diam semalaman meninggalkan bekas yang tidak kasat mata. Pagi itu, Tasya bangun dengan dada terasa penuh, bukan oleh tangis, melainkan oleh kesadaran yang pelan-pelan mengeras. Ia masih takut, tetapi takut itu kini tidak lagi melumpuhkan. Ada batas baru yang mulai terbentuk, meski belum sepenuhnya ia pahami bentuknya. Ketika bel rumah berbunyi menjelang siang, Tasya sedang duduk di ruang tengah, mengusap perutnya yang kian membesar. Damar muncul dari arah pintu samping. Raut wajahnya berubah sedikit. "Ada Bu Rina," katanya pelan. "Ibunya Mas Arga." Nama itu membuat bahu Tasya menegang. Ia mengenal suara itu, tegas, sering menyelipkan penilaian di balik kalimat nasihat. Tasya mengangguk perlahan. "Biarkan masuk." Surya menoleh cepat. "Kamu yakin?" Tasya menarik napas. "Aku tidak bisa terus bersembunyi." Rina melangkah masuk dengan langkah pasti. Tasnya digenggam erat. Tatapannya langsung tertuju pada Tasya, tanpa basa-basi. Tidak ada pelukan, tidak ada sapaan hangat. Hanya sorot mata yang penuh kekecewaan. "Kamu puas sekarang?" Rina membuka percakapan. Suaranya dingin. Arga pulang ke rumah dengan wajah seperti orang dipermalukan. Tasya berdiri, menjaga jarak. "Bu Rina." "Jangan panggil saya seperti itu," potong Rina cepat. "Kamu sudah menghancurkan rumah tangga kalian sendiri. Pergi dari rumah, bersembunyi di sini, membuat orang lain melindungimu. Kamu pikir itu benar?" Kata-kata itu biasanya akan membuat Tasya runtuh. Biasanya. Namun kali ini, air mata tidak jatuh. Dadanya bergetar. Tapi ia tetap berdiri tegak. "Apa yang ibu sebut menghancurkan," jawab Tasya perlahan, "adalah upayaku bertahan." Rina tertawa kecil, sinis. "Bertahan dari apa?" "Dari suami sendiri." Tasya menatapnya lurus. "Dari ketakutan. Dari tekanan yang terus-menerus membuat saya merasa salah. Bahkan ketika saya diam." Ruangan terasa menegang. Surya berdiri tak jauh, tetapi tidak ikut campur. Ini bukan pertarungan yang bisa ia menangkan untuk Tasya. "Kamu itu istri," Rina melanjutkan, nada suaranya meninggi. "Tugasmu mendampingi, bukan lari." Tasya mengangguk kecil. "Saya setuju. Tapi saya juga manusia, Bu. Dan sekarang saya ibu dari anak yang harus saya lindungi." Rina terdiam sesaat, lalu mendengus. "Jadi semua ini salah Arga?" Tasya menggeleng. "Saya tidak sedang mencari siapa yang salah. Saya hanya berhenti mengorbankan diri saya sendiri." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa gemetar. Tasya sendiri terkejut mendengarnya. Ada kekuatan aneh di sana. Tenang, tapi kokoh. Untuk pertama kalinya, ia berbicara tanpa menangis. Rina menatapnya lama, seolah mencari celah. "Kamu berubah." "Tidak," jawab Tasya pelan. "Saya hanya akhirnya jujur pada diri saya sendiri." Keheningan jatuh di antara mereka. Rina mengambil napas, lalu berdiri. Arga tidak akan tinggal diam. Tasya menelan ludah. Ancaman itu nyata. Namun ia tidak mundur. "Saya tahu." Rina melangkah pergi tanpa pamit. Pintu tertutup, meninggalkan udara berat di ruang tengah. Tasya duduk kembali, kakinya terasa lemah. Baru setelah itu ia menyadari tangannya bergetar. Surya mendekat. "Kamu baik-baik saja?" Tasya mengangguk. Senyum tipis muncul. "Aku takut. Tapi aku tidak hancur." Sore itu, Maya datang membawa buah. Ia langsung melihat perubahan di wajah Tasya. "Kamu habis perang." Tasya tersenyum kecil. "Mungkin. Tapi aku berdiri sampai akhir." Maya memeluknya singkat. "Itu bukan hal kecil." Malam menjelang, Tasya berdiri di balkon kamar,
menatap lampu kota dari kejauhan. Kata-kata Rina masih bergema. Begitu juga wajah Arga yang terhina. Ia tahu, membela diri hari ini akan memicu gelombang baru. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak ingin mundur. Ia mengambil ponsel, membuka kontak Arga, lalu menutupnya kembali. Keputusan kecil terbentuk. Besok, ia akan meminta bantuan hukum. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk melindungi batas yang baru saja ia bangun. Keputusan kecil yang diambil Tasya malam sebelumnya membuat pagi terasa lebih berat. Bukan karena ia ragu, melainkan karena ia tahu, setiap langkah maju akan selalu dibayar dengan guncangan baru. Ia bangun dengan perut mual, bukan hanya karena kehamilan, tapi karena firasat yang sejak subuh tak mau pergi. Surya memanggil Arga secara resmi. Kalimat itu diucapkannya singkat saat sarapan. Suaranya tenang, terlalu tenang untuk sesuatu yang sesungguhnya penuh bara. Ayah akan bicara dengannya di ruang kerja, katanya, seolah membahas urusan bisnis. Kamu tidak perlu ikut. Tasya mengangguk. Ada kelegaan kecil bercampur rasa bersalah. Ia ingin kuat, tetapi belum siap menatap Arga secara langsung. Mendengar saja sudah cukup mengurasnya. Menjelang siang, suara mobil berhenti di halaman. Tasya berdiri di koridor lantai 2. Kakinya terasa kaku. Dari celah tirai, ia melihat Arga turun dari mobil dengan langkah cepat. Bahunya tegang, rahangnya mengeras. Wajah seseorang yang datang bukan untuk mendengar, melainkan untuk membela diri. Damar menyambutnya dengan sopan. Gestur yang sama seperti biasanya. Arga membalas dengan anggukan kaku. Matanya menyapu rumah itu dengan ekspresi terlukai, seolah tempat itu telah mencuri sesuatu darinya. Tasya mundur perlahan, berjalan menuju pintu ruang kerja ayahnya. Ia berhenti beberapa langkah sebelum pintu, berdiri di balik dinding, cukup dekat untuk mendengar, cukup jauh untuk tidak terlihat. Ia memilih tidak hadir, bukan karena takut, tapi karena ingin menjaga dirinya sendiri. Pintu tertutup. Suara Surya terdengar pertama, rendah dan terkendali. Terima kasih sudah datang, Arga. Ayah tidak perlu formal seperti ini, jawab Arga cepat. Saya kesini karena dipanggil, bukan karena merasa bersalah. Kalimat itu menusuk. Tasya menekan tangannya ke perut, menarik napas pelan. Justru itu yang ingin saya bicarakan, lanjut Surya. Tentang tanggung jawab. Arga tertawa pendek. Tanggung jawab saya jelas. Tasya yang pergi. Dia yang memilih meninggalkan rumah. Dia pergi untuk melindungi dirinya dan anak yang ada di kandungannya. Surya menukas, nada suaranya tetap datar. Itu bukan pengkhianatan. Kakek memutarbalikkan keadaan. Suara Arga meninggi. Saya hanya manusia. Saya tertekan. Semua orang menuntut saya untuk selalu salah. Tasya memejamkan mata. Kata-kata itu terlalu familiar. Selalu ada alasan. Selalu ada dunia yang disalahkan. Arga, Surya berkata pelan namun tegas, harga diri tidak dibangun dengan melukai orang yang lebih lemah. Jadi sekarang saya pelaku. Arga membalas cepat. Saya yang dikucilkan, dihalangi masuk rumah sendiri. Itu adil. Yang dihalangi adalah kemarahanmu, jawab Surya. Bukan kamu. Hening sesaat. Tasya mendengar kursi bergeser kasar. Saya tidak akan minta maaf untuk sesuatu yang tidak saya lakukan, kata Arga dingin. Kalau Tasya merasa rapuh, itu karena dia terlalu bergantung pada saya, pada ayah. Kalimat itu membuat dada Tasya berdenyut. Ada luka lama yang disentuh, tapi kali ini tidak langsung berdarah. Ada jarak, ada kesadaran. Ketergantungan tidak lahir dari satu pihak, Surya menjawab. Ia tumbuh ketika satu orang merasa berhak mengendalikan. Cukup, Arga memotong. Saya datang ke sini bukan untuk dihakimi. Saya hanya ingin istri saya pulang. Surya menarik napas panjang. Tasya tidak akan pulang sebelum aman. Secara fisik dan batin. Ayah mengancam saya.
Saya melindungi cucu saya. Kata itu menggantung di udara. Cucu. Tasya merasakan air matanya naik, bukan karena sedih, melainkan karena ada seseorang yang berdiri di sisinya tanpa syarat. Kalau begitu, suara Arga terdengar lebih rendah, lebih berbahaya. Saya akan cari cara sendiri. Langkah kaki mendekat ke pintu. Tasya tersentak, buru-buru menjauh beberapa langkah. Pintu terbuka. Arga keluar dengan wajah keras. Matanya sempat menoleh ke arah koridor. Sejenak, Tasya merasa tatapan itu hampir menembus dinding. Setelah suara langkah menjauh, Surya membuka pintu kembali. Ia melihat Tasya berdiri di ujung koridor, pucat namun tegak. "Kamu dengar semuanya," katanya pelan. Tasya mengangguk. "Cukup." Surya mendekat. "Kamu tidak salah memilih untuk tidak masuk." "Aku tahu," jawab Tasya lirih. "Dan sekarang aku tahu satu hal lagi." "Apa itu?" Ia mengangkat wajahnya. Matanya masih basah tapi sorotnya lebih jernih. "Aku tidak bisa menunggu Arga berubah demi keselamatanku." Malam itu, di kamar, Tasya membuka kembali ponselnya. Ia mencari nomor yang sempat ia simpan kemarin. Jari-jarinya gemetar. Setelah beberapa detik ragu, ia menekan panggil. Keputusan kecil, namun berisiko, telah diambil. Panggilan yang Tasya lakukan malam itu tidak langsung berbuah jawaban yang menenangkan. Justru keesokan paginya, rumah Surya dipenuhi udara tegang yang terasa lebih padat dari biasanya. Tasya duduk di ruang tengah dengan secangkir teh hangat yang sudah dingin. Pikirannya masih berputar pada satu hal, percakapan yang belum selesai, dan akibat yang mulai bergerak sendiri tanpa bisa dihentikan. Surya memintanya tetap di kamar saat Arga datang lagi siang itu. Kali ini tanpa amarah terbuka, tanpa teriakan. Justru itu yang membuat Tasya lebih gelisah. Ketika suara pintu ruang kerja tertutup kembali, ia berdiri di baliknya, mengambil posisi yang sama seperti kemarin, cukup dekat untuk mendengar, cukup jauh untuk menjaga dirinya. "Arga," suara Surya terdengar mantap. "Saya perlu menyampaikan sesuatu yang tidak menyenangkan." "Kalau soal Tasya, kita sudah membahasnya," jawab Arga dingin. "Saya tidak ingin ceramah lagi." "Ini bukan ceramah," Surya menukas. "Ini konsekuensi." Hening sejenak. Tasya menahan napas. "Pekerjaanmu sedang bermasalah," lanjut Surya. "Bukan karena saya, tapi karena laporan-laporan yang kamu abaikan, tanggung jawab yang kamu lemparkan, dan keputusan yang kamu tunda terlalu lama." Arga tertawa kecil, pahit. "Ayah bilang bukan karena ayah, tapi kebetulan ayah tahu semuanya." "Saya tahu karena saya diminta memberi pendapat," jawab Surya. "Dan saya tidak menutup-nutupi apapun. Saya juga tidak menambah-nambahi." "Ini serangan," suara Arga meninggi. "Ayah memanfaatkan posisi ayah untuk menjatuhkan saya." Tasya meremas jemarinya. Tuduhan itu terdengar begitu mudah keluar, seolah semua sebab selalu berada di luar diri Arga. "Posisi saya tidak menghapus fakta," Surya berkata tenang. "Kamu lalai, Arga. Itu tercatat." "Lalai karena tekanan," Arga membantah. "Karena rumah tangga saya berantakan. Karena istri saya pergi." "Rumah tanggamu berantakan karena caramu memperlakukan istrimu," Surya menimpali, kini nadanya sedikit lebih keras. "Dan pekerjaanmu bermasalah karena caramu memperlakukan tanggung jawabmu. Dua hal itu tidak saling meniadakan." Kata-kata itu menghantam dinding tipis tempat Tasya berdiri. Dadanya sesak, bukan karena sedih, melainkan karena sesuatu yang selama ini samar mulai tampak jelas. Ia selalu takut jika semua ini dianggap balas dendam. Takut jika langkah ayahnya dilihat sebagai kekuasaan yang menindas. Namun mendengar percakapan itu, ia mulai memahami, ini bukan hukuman yang dicari-cari. "Jadi sekarang semua salah saya," Arga mendesis. "Saya sendirian melawan keluarga besar yang kompak menyudutkan." "Kamu tidak sendirian," jawab Surya. "Kamu hanya menolak melihat peranmu sendiri."
Sunyi kembali jatuh. Tasya merasakan air mata mengalir. Tapi kali ini tidak ia usap dengan panik. Ia membiarkannya turun, seperti pengakuan Sunyi pada dirinya sendiri. Selama ini ia menanggung rasa bersalah yang bukan sepenuhnya miliknya. "Apa yang ayah inginkan?" tanya Arga akhirnya. Suaranya lebih rendah, lebih lelah. "Saya ingin kamu bertanggung jawab," jawab Surya. "Pada pekerjaanmu, pada pernikahanmu, pada anak yang akan lahir." "Dan kalau saya tidak bisa?" Arga bertanya tajam. "Kalau kamu memilih tidak bisa," Surya menjawab tanpa ragu, "maka orang lain akan memastikan mereka yang rentan tetap terlindungi." Langkah kursi terdengar. Arga berdiri. "Saya tidak terima diperlakukan seperti ini." "Itu hakmu," kata Surya. "Seperti juga hak Tasya untuk aman." Pintu dibuka. Tasya buru-buru menjauh, kembali ke ruang tengah. Arga keluar dengan wajah gelap, matanya menyapu ruangan. Sejenak, pandangan mereka bertemu. Tidak ada kata, hanya benturan dua emosi yang tak lagi seimbang. Arga melangkah pergi. Surya keluar menyusul beberapa menit kemudian. Ia melihat Tasya, dan tak bertanya apakah ia mendengar. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Tasya mengangguk pelan. "Aku mengerti sekarang." "Mengerti apa?" "Ini bukan balas dendam," jawab Tasya. Suaranya lebih mantap dari yang ia kira. "Ini cermin." Dan Arga tidak siap melihat dirinya sendiri. Surya menatapnya lama, lalu mengangguk. Kesadaran itu penting. Sore itu, Tasya duduk di kamar, membuka catatan kecil yang ia simpan sejak awal kehamilan. Ia menulis perlahan. Setiap kata terasa seperti langkah di tanah yang belum pasti. Di halaman terakhir, ia menuliskan satu kalimat yang membuat tangannya gemetar. "Aku perlu bantuan hukum." Ia menutup buku itu, menarik napas dalam-dalam. Keputusan kecil, berisiko, dan mungkin akan memicu badai baru. Namun untuk pertama kalinya, Tasya tahu ia tidak lagi berjalan sambil menutup mata. Sisa gema percakapan kemarin masih menempel di kepala Tasya ketika ia duduk di ruang praktik Dokter Lestari. Kursi empuk itu tak mampu menenangkan dadanya yang terasa sempit sejak pagi. Ia mengelus perutnya perlahan, mencoba mengatur napas, seolah dengan begitu ia bisa menahan dunia agar tidak terus menekan dari segala arah. Dokter Lestari memeriksa hasil rekam medis dengan wajah serius yang tak berusaha disembunyikan. Tatapannya naik perlahan ke arah Tasya. "Kondisimu memburuk," katanya tanpa berputar-putar. "Tekanan darahmu naik, kontraksi palsu makin sering. Stres yang kamu alami sekarang bukan lagi soal perasaan. Ini sudah berdampak langsung ke janin." Kalimat itu menancap lebih dalam daripada tuduhan atau teriakan siapapun. Tasya menelan ludah. "Jadi, apa yang harus saya lakukan, Dok?" "Kurangi pemicu stres," jawab Dokter Lestari tegas. "Dan itu artinya kamu harus menjauh dari sumbernya, setidaknya sementara. Kalau kondisi ini berlanjut, kita bicara soal risiko persalinan prematur." Kata prematur membuat dunia Tasya seolah berhenti berputar. Ia menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Selama ini ia menanggung rasa bersalah sebagai istri. Kini ada rasa bersalah lain yang lebih menakutkan, sebagai ibu yang gagal melindungi bayinya. Di mobil dalam perjalanan pulang, Surya duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Damar menyetir dengan tenang, seolah paham bahwa keheningan itu perlu dijaga. Tasya memandang keluar jendela, menyadari bahwa untuk pertama kalinya ia tidak merasa ingin kembali ke rumah yang dulu ia sebut tempat pulang. Malam itu, Tasya mengumpulkan keberanian yang selama ini ia tunda. Ia duduk di kamar, menelpon Arga. Panggilan itu dijawab setelah dering ketiga. Suaranya terdengar waspada. "Ada apa?" tanya Arga singkat. "Aku mau bicara," ujar Tasya pelan. "Soal kita." Hening sejenak di ujung sana. "Bicaralah." "Aku akan berpisah sementara," katanya. Kata demi kata keluar dengan usaha keras. "Bukan cerai."
Tapi aku tidak bisa hidup dalam tekanan ini. Dokter bilang kondisiku berbahaya. Itu keputusan ayahmu, ya? Arga langsung menuduh. Atau Maya yang menyuruh? Ini keputusanku, Tasha menegaskan. Suaranya bergetar tapi tidak goyah. Untuk anak kita. Tawa pendek Arga terdengar, kering dan penuh ketidakpercayaan. Kamu lari. Seperti biasa. Bersembunyi di balik alasan. Tasha tidak menjawab. Diamnya kali ini bukan tunduk, melainkan batas. Aku butuh tenang. Kalau kamu peduli, kamu akan menghormatinya. Telepon ditutup sepihak oleh Arga. Tasha menatap layar yang gelap. Jantungnya berdebar keras. Ada rasa kehilangan, tapi juga kelegaan yang menakutkan karena baru pertama kali ia memilih dirinya sendiri. Di tempat lain, Arga berdiri gelisah di ruang tamu apartemennya. Tangannya meremas ponsel. Pikirannya berputar cepat. Berpisah sementara berarti satu hal yang tak pernah ia bayangkan. Ia kehilangan kendali. Tidak ada lagi Tasha yang bisa ia datangi kapanpun untuk menenangkan egonya. Rina datang malam itu, melihat wajah Arga yang tegang. Kamu kelihatan kacau. Dia mau menjauh, kata Arga singkat. Dengan alasan dokter. Rina mendengus. Dia cuma cari simpati. Namun Arga tidak menimpali. Untuk pertama kalinya, tuduhan itu terdengar kosong bahkan di telinganya sendiri. Ia teringat wajah Tasha di balik pintu, tubuhnya yang semakin rapuh, dan kata prematur yang tiba-tiba terngiang. Kepanikan merayap pelan. Jika Tasha benar-benar pergi dari jangkauannya, maka semua yang selama ini ia anggap pasti bisa runtuh. Ia menelpon berkali-kali, tak satu pun dijawab. Sementara itu, Tasha berbaring di kamar dengan tangan di perut, merasakan gerakan kecil dari dalam. Ia berbisik pelan, seperti janji yang baru berani ia ucapkan, "Ibu akan jaga kamu." Keputusan itu belum menyelesaikan apapun. Justru membuka jalan yang lebih terjal. Namun di balik ketakutan yang baru, Tasha merasakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kendali atas hidupnya sendiri, dan itu membuat langkah berikutnya terasa sama perlu sekaligus berisiko. Pagi itu, Tasha terbangun dengan denyut halus di perutnya. Sebuah pengingat sunyi bahwa ada kehidupan lain yang sepenuhnya bergantung pada keputusannya. Malam sebelumnya, ia hampir tak tidur. Deretan panggilan tak terjawab dari Arga masih tersisa di layar ponsel, menunggu seperti pertanyaan yang menuntut jawaban. Hatinya belum siap, tapi ia tahu menghindar terus-menerus juga akan menggerogoti ketenangannya. Pesan Arga masuk singkat dan mendesak. Aku perlu ketemu. Tatap muka. Tolong. Tasha membaca kalimat itu berulang kali. Kata perlu terdengar seperti permintaan, tapi juga ancaman samar. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya menjawab, menetapkan syarat yang membuat tangannya gemetar. Bertemu di teras rumah, siang hari, dengan Damar berjaga di jarak yang terlihat. Keputusan kecil, namun berisiko, ia memilih hadir tanpa menyerahkan rasa amannya. Arga datang lebih cepat dari waktu yang disepakati. Ketika Tasha melangkah keluar, ia mendapati Arga berdiri dengan bahu tegang, mata cekung, dan tangan yang tak bisa diam. Untuk sesaat, ia melihat bayangan pria yang dulu ia cintai. Namun bayangan itu cepat memudar saat Arga mulai bicara. Aku terdesak, kata Arga tanpa pembuka. Pekerjaanku kacau. Semua orang melihatku seolah aku ini masalah. Tasha duduk perlahan, menjaga napasnya. Aku datang untuk mendengar, ujarnya, memilih kata yang aman bagi dirinya. Bukan untuk disalahkan. Arga mengangguk cepat, lalu menghela napas berat. Aku tidak bermaksud menyakiti kamu. Tapi situasinya memang gila. Tekanan datang dari mana-mana. Kerja, keluargamu, tuntutan hidup. Kamu tahu aku bukan orang yang lemah. Kalimat itu menusuk, bukan karena keras, melainkan karena familiar. Tasha pernah mendengarnya berkali-kali, dalam bentuk lain, dengan akhir yang sama. Ia menunggu, berharap Arga berbelok pada pengakuan yang berbeda.
Waktu aku menurunkan kamu di jalan, lanjut Arga, suaranya sedikit melembut. Aku cuma butuh waktu. Aku tidak berniat meninggalkan. Dan aku? Tanya Tasya pelan. Apa yang kamu pikirkan tentang aku saat itu? Arga terdiam, lalu mengusap wajahnya. Aku panik. Siapapun akan panik. Bukan aku salah. Bukan aku menyakitimu. Hanya keadaan. Tasya merasakan dada kirinya mengencang. Ia mengalihkan pandangan ke halaman, kebayangan Damar yang berdiri tenang, sebuah jangkar realitas. Arga, katanya, kembali menatap. Aku tidak datang untuk mengulang luka. Aku ingin tahu satu hal, apa yang akan kamu lakukan berbeda. Arga membuka mulut, menutupnya lagi. Kalau ayahmu berhenti mencampuri. Tasya mengangkat tangan, isyarat kecil tapi tegas. Hentikan di situ. Sunyi menggantung, tebal dan tak nyaman. Arga tampak tersentak, seolah baru menyadari batas yang selama ini tak pernah ia hadapi. Aku butuh perubahan yang nyata, lanjut Tasya. Suaranya bergetar namun mantap. Bukan alasan. Bukan pembenaran. Aku butuh tanggung jawab. Aku sedang berusaha, Arga membantah cepat. Tapi kamu harus kembali. Kita hadapi bersama. Kata kembali membuat Tasya terdiam. Ia menyadari betapa beratnya kata itu, seolah semua yang terjadi bisa dihapus dengan satu langkah mundur. Ia menggeleng perlahan. Aku tidak bisa kembali ke tempat yang sama dengan janji yang sama. Arga menatapnya lama. Matanya memerah. Jadi kamu menyerah? Pertanyaan itu seperti pintu yang menutup rapat. Tasya menghela napas, merasakan air mata menggenang. Namun ia menahannya. Aku memilih melindungi diriku dan anak ini. Wajah Arga mengeras. Kamu membuatku seperti penjahat. Aku tidak membuatmu apa-apa, jawab Tasya. Aku hanya berhenti menutupi. Kata-kata itu memantul, menabrak pertahanan Arga. Ia berdiri mendadak. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau semuanya makin buruk. Ancaman itu melayang. Dingin. Tasya bangkit pelan, menjaga jarak. Aku tidak menyalahkanmu. Aku mengharapkanmu. Arga menatapnya sejenak, lalu berbalik pergi tanpa pamit. Damar melangkah setengah maju, memastikan Tasya baik-baik saja. Tasya mengangguk, tapi di dalam dirinya, sesuatu runtuh. Bukan harapan untuk Arga, melainkan ilusi bahwa perubahan bisa dipercepat oleh rasa takut kehilangan. Sore itu, Tasya duduk sendiri, memegang perutnya, merasakan gerak kecil yang menenangkan sekaligus menuntut. Kekecewaan menetes perlahan, bukan lagi sebagai luka tajam, melainkan kesadaran pahit. Perubahan Arga belum nyata, dan menunggu bisa menjadi risiko. Ia meraih ponsel, membuka catatan yang kemarin ia tulis, lalu menambahkan satu baris dengan tangan bergetar. Buat rencana jika ia tidak berubah. Keputusan kecil itu terasa seperti melangkah ke tepi jurang. Namun kali ini, Tasya tidak menutup mata. Keputusan itu tidak diumumkan dengan suara keras. Tidak pula disertai ancaman. Justru datang dalam bentuk keheningan yang teratur dan rapi. Cara Surya bekerja ketika ia memutuskan sesuatu telah melewati batas toleransi. Pagi itu, Tasya merasakan kegelisahan yang berbeda. Bukan takut, melainkan firasat. Ia duduk di ruang keluarga, mengusap perutnya pelan, ketika Surya turun dari tangga dengan langkah mantap. Wajah ayahnya tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang telah mengakhiri pergulatan batin panjang dan kini hanya menjalankan keputusan yang tak lagi bisa ditunda. Ayah akan menghentikan semuanya, kata Surya akhirnya, duduk berhadapan dengannya. Tasya menatap ayahnya, napasnya tertahan. Semuanya. Perlindungan yang selama ini menahan dampak kesalahan Arga, jawab Surya tanpa ragu. Tidak ada lagi peredam. Tidak ada lagi tangan yang menutup akibat perbuatannya. Tasya menunduk. Ada rasa bersalah yang refleks ingin muncul, tapi kali ini ia menahannya. Ia teringat kata-kata Dokter Lestari, tatapan kosong Arga yang masih mencari kambing hitam,
dan ancaman samar di akhir pertemuan mereka. "Ayah yakin?" tanyanya pelan. Surya mengangguk. Ayah tidak sedang menghukum. Ayah berhenti melindungi sesuatu yang tidak mau bertanggung jawab. Damar mengangguk dari ambang pintu, sebuah isyarat bahwa langkah-langkah itu telah berjalan. Tidak ada detail yang dijabarkan. Tidak perlu. Dunia Arga akan segera bergerak tanpa bantalan. Siang itu, Arga menerima panggilan dari kantornya. Nada suara di ujung sana dingin. Prosedural. Audit internal yang tertunda akhirnya dirilis tanpa rekomendasi penundaan. Proyek yang ia pimpin ditarik. Aksesnya dibatasi. Statusnya dipertanyakan. Tidak ada kata ayah mertua. Tidak ada tuduhan eksternal. Hanya daftar kelalaian yang kini berdiri telanjang. Ia mencoba menghubungi beberapa orang. Satu tak terangkat. Yang lain menjawab singkat. Seorang rekan lama berkata pelan, "Maaf, Ga. Kali ini aku nggak bisa bantu." Reputasi, ternyata, bukan runtuh oleh satu kesalahan, melainkan oleh kebiasaan menghindari tanggung jawab yang akhirnya terbaca jelas ketika tidak ada lagi yang menutupinya. Sore menjelang malam, berita itu menyebar. Bukan gosip murahan, melainkan bisik profesional yang lebih mematikan. Nama Arga disebut dengan jeda, dengan tanda kurung, dengan catatan kaki. Rina datang ke apartemennya dengan wajah tegang. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya, kali ini tanpa nada menghakimi yang biasa. Aku tidak tahu," jawab Arga, duduk di lantai, punggungnya bersandar ke sofa. Ponselnya tergeletak. Layar gelap setelah panggilan terakhir tak terjawab. Semua runtuh. "Ini pasti karena Surya," Rina bersikeras, mencoba menyelamatkan narasi lama. "Dia menjatuhkanmu." Arga mengangkat kepala perlahan. Untuk pertama kalinya, kalimat itu terdengar rapuh bahkan baginya sendiri. Ia teringat daftar kelalaian yang dibacakan singkat, tanda tangan yang tertunda, laporan yang diabaikan, keputusan yang ia lemparkan ke orang lain. Tidak ada satupun yang bisa ia bantah. "Tidak," katanya akhirnya, suaranya serak. "Ini karena aku." Rina terdiam. Kesadaran itu datang bukan seperti pencerahan yang agung, melainkan seperti beban yang jatuh bersamaan. Ia teringat Tasya di pinggir jalan, tubuhnya gemetar, tatapannya kosong. Ia teringat bagaimana ia menyebut kehamilan sebagai beban, bagaimana ia selalu menunggu keadaan berubah tanpa mengubah dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehilangan tanpa pintu keluar. Malam itu, Arga duduk sendirian. Pekerjaan hilang. Reputasi retak. Kepercayaan lenyap. Yang tersisa hanya dirinya dan daftar kesalahan yang tak lagi bisa ia lemparkan ke siapapun. Di rumah Surya, Tasya merasakan berita itu seperti gelombang yang sampai tanpa suara. Ia tidak bersorak, tidak pula merasa menang. Ia justru duduk lebih lama, memeluk perutnya, merasakan gerakan kecil yang menguatkan. Ada duka yang aneh, duka untuk masa depan yang dulu ia bayangkan dan kini benar-benar berakhir. Surya berdiri di dekat jendela. "Apapun yang terjadi selanjutnya," katanya pelan, "kamu tidak bertanggung jawab atas kehancurannya." Tasya mengangguk. Air mata mengalir tanpa isak. "Aku tahu." Namun di balik ketenangan itu, tekanan baru muncul. Kesadaran Arga yang terlambat bisa berubah menjadi penyesalan, atau menjadi upaya menguasai kembali. Tasya meraih ponselnya, membaca pesan singkat yang masuk dari nomor Arga. Hanya satu kalimat, "Aku salah. Aku baru mengerti." Jantungnya berdebar. Ia meletakkan ponsel itu tanpa membalas. Keputusan kecil itu, menunda jawaban, terasa berisiko, tetapi perlu. Karena untuk pertama kalinya, Tasya memilih memberi waktu pada dirinya sendiri, bukan pada penyesalan orang lain. Rasa nyeri itu datang bergelombang, seperti laut yang akhirnya memutuskan menghantam pantai tanpa ragu. Tasya menggenggam spray dengan jemari gemetar. Napasnya terpecah-pecah, namun matanya tetap terbuka, jernih, sadar.
Di ruang bersalin yang terang, ia tidak sendirian. Maya berdiri di sisi kiri, menggenggam tangannya dengan kekuatan yang tenang. Surya berada tak jauh, berdiri dengan punggung tegak, wajahnya tegang namun penuh keyakinan. Dokter Lestari memberi instruksi dengan suara tegas yang menenangkan, sementara perawat bergerak cepat dan terukur. Tarik napas, sekarang dorong, kata Dokter Lestari. Tasya memejamkan mata. Di sela rasa sakit yang hampir memecah kesadarannya, pikirannya melayang pada perjalanan yang membawanya ke titik ini. Malam-malam menangis sendirian, jalanan gelap tempat ia ditinggalkan, pintu yang ia dengar dari balik dinding, dan keputusan-keputusan kecil yang akhirnya mengubah hidupnya. Rasa takut masih ada, tak pernah benar-benar hilang, tetapi kini berdampingan dengan sesuatu yang baru, keberanian yang lahir dari batas yang ia jaga. Tangis bayi memecah udara. Nyaring. Hidup. Selamat, Tasya, ujar Dokter Lestari, senyum mengembang di wajahnya. Bayi laki-laki. Sehat. Air mata Tasya tumpah. Bukan karena lelah semata, melainkan karena lega yang dalam dan jujur. Maya terisak pelan, mengusap pipi Tasya. Surya menghela napas panjang, seolah beban yang ia pikul bertahun-tahun akhirnya boleh diletakkan sejenak. Ketika bayi itu diletakkan di dadanya, dunia Tasya menyempit menjadi detak kecil dan hangat yang kini bergantung padanya. Ia berbisik lirih, janji yang sederhana namun tak bisa ditawar. Ibu ada. Beberapa jam kemudian, saat ruang bersalin telah berganti menjadi kamar rawat yang lebih tenang, pintu diketuk pelan. Damar melongok, matanya mencari izin. Ada yang ingin bertemu, katanya hati-hati. Tasya menegakkan punggung. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan kewaspadaan yang matang. Boleh, ujarnya setelah jeda singkat. Sebentar saja. Arga masuk dengan langkah ragu. Wajahnya tampak lebih kurus. Matanya menyimpan kelelahan yang tidak dibuat-buat. Ia berhenti di ambang, seperti seseorang yang akhirnya memahami bahwa tidak semua ruang bisa ia masuki begitu saja. Aku dengar. Arga menelan ludah. Aku dengar kamu melahirkan. Aku. Selamat. Tasya mengangguk, mengalihkan pandangan sejenak pada bayi yang tertidur di dadanya. Terima kasih. Arga melangkah satu langkah, lalu berhenti lagi. Aku tidak datang untuk meminta apapun, katanya cepat, seolah takut disalahpahami. Aku tidak menuntut. Aku hanya ingin mengakui. Aku salah. Pada kamu. Pada anak ini. Sunyi mengisi ruangan. Tasya menatap Arga, mencari celah lama, ego, pembenaran, dan tidak menemukannya. Yang ada hanyalah penyesalan yang telat, namun kali ini tidak disertai tuntutan. Aku kehilangan banyak hal, lanjut Arga pelan. Dan aku pantas kehilangannya. Aku mengerti itu sekarang. Tasya menarik napas dalam. Di dadanya, ada getar yang berbeda dari sebelumnya. Bukan amarah, bukan harap, hanya kejelasan. Aku menghargai kejujuranmu, katanya. Tapi penyesalanmu tidak mengubah batas yang sudah kupasang. Arga mengangguk, mata berkaca-kaca. Aku mengerti. Kalau kamu ingin hadir sebagai ayah, Tasya melanjutkan, suaranya tenang. Itu harus dengan tanggung jawab, bukan kendali. Kita akan membicarakannya nanti, dengan cara yang aman dan jelas. Arga menunduk. Aku akan menunggu. Ia melangkah mundur, memberi jarak yang diminta tanpa diminta. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Tasya menyadari napasnya tetap stabil. Tidak ada rasa bersalah yang menyeretnya. Tidak ada dorongan untuk mengalah. Maya tersenyum kecil. Kamu hebat, katanya. Tasya menggeleng pelan. Aku hanya berhenti mengorbankan diriku. Hari-hari berikutnya berjalan pelan, penuh penyesuaian. Rumah Surya menjadi tempat yang aman, bukan karena temboknya tinggi, melainkan karena batasnya jelas. Tasya belajar menjadi ibu dengan tangan yang gemetar namun hati yang mantap. Surya hadir tanpa mendikte. Maya datang dan pergi dengan dukungan yang konsisten.
Dokter Lestari memastikan pemulihan berjalan baik. Suatu sore, Tasya berdiri di teras, menggendong bayinya. Angin membawa aroma hujan. Ia menatap langit, menyadari bahwa masa depan tidak lagi terasa seperti ancaman yang harus ia jinakan. Ia terasa seperti jalan yang bisa ia pilih. Satu langkah jujur dalam satu waktu. Ponselnya bergetar. Pesan dari Arga masuk singkat. Aku akan mengikuti semua yang kamu tetapkan. Tasya membaca, lalu mengunci layar tanpa membalas. Bukan karena menutup pintu, melainkan karena ia tidak lagi hidup di bawah tuntutan respon cepat. Ia menoleh pada bayi di pelukannya, tersenyum tipis. Keputusan terakhir hari itu sederhana namun menentukan. Ia menuliskan jadwal konsultasi hukum untuk pengaturan yang adil dan aman, lalu menyimpannya rapi. Masa depan tidak ia serahkan pada janji, melainkan pada batas yang ia jaga. Di bawah langit yang meredup, Tasya melangkah masuk rumah, ke hidup yang ia pilih dengan sadar. Tasya menatap bayinya, tersenyum, dan menyadari, hidup baru dimulai dari batas yang tegas dan keberanian untuk melindungi diri sendiri. Kalau kamu ikut terbawa emosi Tasya dan perjalanannya, klik like dan tulis komentar kamu di bawah. Dari kota atau daerah manapun, bagikan perasaanmu tentang kisahnya.